Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar nih teman-teman hari ini? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Akhirnya kita sampailah kepada hari kemenangan, dimana hari yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia ini ya. Setelah 30 hari berpuasa, Masya Allah rasanya senang banget bisa sampai di hari ini. Tapi juga bersamaan dengan rasa senang itu juga sedih ya teman-teman, karena kita juga berpisah dengan bulan Ramadan gitu. Aku pun masih mellow saat ngedit video ini gitu. Dan ini tuh video yang aku tag di pagi hari. Jadi setelah subuhan aku mau susun beberapa kue lebaran yang aku punya. By the way tadi tuh pas aku susun untuk air mineralnya itu pas malam takbir ya. Jadi setelah pulang dari tempat ibu mertua. Nah ini kue-kue lebaran yang aku susun, Masya Allah ini tuh masih yang antara haru, terus juga bahagia, pokoknya campur aduk perasaannya ya. Aku rasa juga teman-teman di sana juga seperti itu. Momen Ramadan dan lebaran pasti menyisakan rasa yang indah, sedih, terharu, dan juga bahagia. Ini dilanjut, aku mau manasin masakan yang udah aku masak sore harinya. Jadi tuh karena berhubung di daerah aku cuacanya tuh udah agak panas gitu ya teman-teman, cetar. Jadinya tuh malam hari masakannya aku simpen dalam kulkas, takutnya cepet basi. Jadi aku sisakan 2 porsi gitu ya, barangkali tuh malamnya pengen makan lagi, dan ternyata memang makan lagi kita, aku dan suami. Terus ini jadi pagi harinya aku angetin si opor ayam, terus ketupatnya juga aku simpan kulkas biar nggak basi ya. Terus pagi harinya aku hangatin di rice cooker secukupnya. Jadi aku tuh ada hangatin berapa tuh, 6 atau 7 gitu. Terus ada ketupat merah atau ketupat landa yang dikasih ibu mertua, semalam ada berapa biji gitu, 5 biji, tapi tinggal 1,5. Nah ini aku mulai angetin masakan aku dari opor dulu. Ini dihangatinnya sampai hangat aja ya, jangan sampai mendidih juga, karena kan ini pakai santan kental juga, santan encer ya. Nanti kalau mendidih tuh takutnya pecah. Nah seperti ini ya, mulai aku susun juga di meja makan. Gimana juga nih untuk lebaran teman-teman di sana? Pastinya seru banget ya, bahagia banget. Apalagi yang mudik gitu ke tempat orang tua, pasti tuh rasanya pokoknya campur-campur lah, terharu, bahagia, rindu gitu ya. Nah ini opornya jadi 1 mangkok besar ya, alhamdulillah. Lanjut aku mau hangatin rendang. Berhubung rendangnya tuh aku cuma beli dagingnya sekilo, jadinya tuh yang gak terlalu banyak karena udah dimakan juga untuk buka puasa, terus malam harinya gitu. Tahun-tahun sebelumnya aku tuh beli daging sampai 2 kilo ya, karena aku gak bikin opor, aku cuma bikin rendang gitu. Karena kan biasanya tuh kalau pengen opor minta gitu ke tempat ibu mertua, tapi tahun ini pengen bikin sendiri. Oke, ini aku hangatinnya juga sama sambil kayak buangin rempah-rempahnya kayak gini ya. Serai, daun salam, daun jeruk gitu. Ini pun sama, dihangatkannya tuh sampai anget aja, jangan sampai yang terlalu kering. Menu lebaran teman-teman apa aja nih? Boleh sharing di kolom komentar ya. Oh ya, untuk aku sendiri ada opor, terus rendang, sama bikin sambal goreng ati ampela campur kentang. Karena sayang aja gitu kan. Aku punya stokan ati ampela tuh 1/2 kilo, ditambah yang 1 biji yang ayam kampung. Terus aku punya kentang, jadinya aku bikin sambal goreng. Cuma tuh pas masak nggak aku record ya teman-teman, karena udah malam gitu. Nah ini si rendangnya juga udah hangat, udah aku hangetin. Kayaknya itu lebaran identik banget menu-menunya seperti ini, menu masakannya seperti ini ya. Kalau di tempat orang tua aku tuh malah masaknya tuh kambing gitu ya, nyembelih kambing sendiri gitu. Oke, ini lanjut aku hangatin untuk sambal goreng ati ampela bareng kentang gitu ya. Ini tuh pedas banget, jadi buat pengganti sambal. Biasanya kan kalau opor pakai sambal ya. Jadi aku pakai rawitnya tuh banyak, campur cabai keriting juga, dan enggak aku kasih gula sama sekali karena pengen yang pedas gitu. Ini rasanya gurih dan pedas. Ini aku angetin, ini sengaja kering biar enggak cepet basi ya. Dan ini juga sama, dihangatinnya sampai anget aja.
Sekali lagi di sini aku mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman atas segala kesalahan dan dosa yang mungkin selama ini aku perbuat dalam video ini. Ada hal-hal ataupun perkataan maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Aku mohon halal dan ridhonya untuk dimaafkan atas segala kesalahan ya. Semoga dari Hari Raya Idul Fitri ini ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang saling mendebar kebaikan dan juga manfaat ya. Karena sejatinya kita di dunia ini tuh hanya sebentar atau hanya bertamu sesaat aja gitu ya. Ya, kita juga merasa ya 30 hari Ramadan tuh rasanya kayak lewat begitu aja, cepet banget. Terus ini aku lagi mau siapin acar. Biasanya memang setiap lebaran aku bikin acar kayak gini ya. Karena tuh menu masakannya kan berkuah santan, terus pedes-pedes. Jadi kayaknya tuh untuk bikin acar ini supaya untuk menyeimbangkan gitu ya, ada kesegaran juga. Jadinya biar lebih balance. Nah, ini aku lagi salin karena memang aku bikinnya agak lumayan banyak. Meskipun cuma berdua di rumah, tapi memang setiap tahunnya dalam lebaran aku tuh masaknya agak komplit ya. Karena suami aku tuh nggak mau masakan orang lain gitu, jadinya ya ginilah. Terus aku bikin asinan juga. Ini sih cuma bengkoang, timun, sama nanas sih seadanya aja buat segeran gitu ya teman-teman. Nah, ini menu masakan lebaran aku seperti ini aja, sederhana sih ya, tapi alhamdulillah terasa sangat nikmat karena ini dihadirkan di hari kemenangan setelah 30 hari berpuasa. Alhamdulillah ya. Aku yakin menu lebarannya teman-teman di sana juga sangat nikmat, sangat enak gitu ya. Nah, ini sebelum sarapan pagi, aku mau, apa ini namanya, halal bihalal, bukan sih, mau minta maaf gitu ya ke suami. Karena kan memang kalau udah menikah, udah bersuami, yang paling pertama gitu ya untuk dimintai permintaan maaf adalah suami, baru nanti ke orang tua kalau untuk perempuan ya kayak aku. Tapi memang karena kita tuh udah mandiri gitu ya di rumah sendiri, jadi memang memutuskan pagi harinya tuh untuk lebaran di rumah sendiri. Terus ini juga tetangga pada datang. Memang seperti biasa ya, tahun-tahunnya tuh tetangga pada datang ke rumah. Aku seneng deh, jadi tuh aku nggak kehilangan vibes untuk kayak lebaran di tempat orang tua gitu. Karena dulu juga rumah orang tua maupun eyang ataupun kakek aku gitu ya, itu tuh sering didatengin sama tetangga. Jadinya aku tuh kayak pas lebaran di perumahan atau di rumah sendiri tuh kayak gini seneng banget rasanya, kayak mengulang memori gitu. Tapi nanti siangnya juga aku lebaran ke tempat orang tua. Nah, ini tetangga aku yang apa sih, nggak pada mudik gitu ya. Mudiknya tuh karena daerah tempat tinggal orang tuanya tuh lebih dekat gitu ya, jadinya tuh mudiknya di hari H kayak aku juga ya. Aku mudiknya ke tempat orang tua tuh siangan. Nah, ini tuh kita udah maaf-maafan terus apa sih namanya, bercandaan ya, karena memang tetangga gitu ya, hampir tiap hari tuh bertegur sapa. Apalagi tuh ini tetangga yang lumayan banget sangat membantu aku. Kayak keperluan lebaran gitu ya, aku tuh order ke tetangga aja, aku nggak ke pasar sama sekali. Terus tahun ini tuh nggak beli baju lebaran. Terus tetangga yang satunya itu jualan baju, akhirnya tuh kayak kita barter, dia order kue ke aku, terus dibarter sama kaos, kaos yang aku pakai. Jadi lebarannya tuh pakai kaos ya, kayak couple gitu sama suami, lumayan. Ya nggak apa-apa lah ya pakai kaos, yang penting sopan terus juga nyaman karena kan nggak gerah gitu. Sangat-sangat tidak mengikuti tren tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga. Ini sambil maaf-maafan, sambil ngobrol, sambil icip-icip suguhan lebarannya. Suguhannya kayak gini aja. Sebenarnya aku tawarin makan juga gitu, sarapan yuk bareng-bareng karena aku sama suami juga belum sarapan. Tapi katanya tuh udah pada sarapan dan nantinya mau bergegas ke tempat orang tua masing-masing. Kalau tahun kemarin tuh pada sarapan bareng di sini. Tapi kali ini katanya tuh baru aja sarapan. Nah, setelah tetangga aku pulang, ini aku mau siapin makanan buat suami dan juga buat aku sendiri ya. Suami tuh minta
apa nih namanya, ketupat ya. Ketupatnya tuh double gitu. Nah, si ketupat merah itu tuh dari ibu mertua, namanya kalau di sini kupat landa. Kupatnya enak kayak kupat ketan gitu, tapi bukan ketan sih, kenyal banget. Nah, ini berhubung ketupatnya 2 porsi, si suami aku jadinya tuh banyak banget. Dia nggak mau pakai opor, pengennya tuh pakai kuahnya aja, terus pakai rendang sama sambal goreng kentangnya, sama acar dan juga kerupuk. Ini katanya tuh biar untuk supaya lebih kenyang tahan lama ya, kalau makan ketupat kan biasanya cepet lapar gitu, apalagi nanti tuh mau ke tempat orang tua. Nah ini, terus aku juga siapin untuk sarapan aku sendiri, berhubung ketupat merahnya tuh masih ada setengah, jadi aku pakai ini, terus aku pakai setengahnya lagi ketupat sendiri. Nah, problem yang sering dialami, tahun-tahun sebelumnya, baik di aku maupun orang tua tuh biasanya meskipun, rebus ketupatnya lama, itu di H+2 lebaran ketupatnya basi gitu, berair. Jadinya tuh dari pelajaran itu, dari pengalaman itu, aku jadi lebih safety lagi ya teman-teman. Aku tuh bikin ketupat aku simpan dalam kulkas setelah matang. Jadi kalau pengen makan itu dihangatin di rice cooker atau dikukus lagi gitu. Jadinya tuh kan nggak mubazir ya, bukan masalah apa-apa. Tapi sayang kalau misalnya basi gitu kan akhirnya kebuang. Nah, ini menu lebaran aku. Nah, itu ayam kampungnya masih ada sedikit bulu-bulu hitam ya, tapi nggak apa-apa lah, udah nggak keburu gitu ya. Aku udah, request ke tetangga aku pas aku order ayam kampungnya tuh, ini sekalian dibersihin, disembelih, udah disembelih, terus dibersihin, dipotong-potong gitu, udah dicuci juga tapi aku cuci ulang. Sebenarnya aku tuh kemarin sempet cabutin gitu pakai pinset, tapi karena memang ayam kampung kan, apa tuh, bulunya agak hitam-hitam gitu ya. Pokoknya gitulah ya teman-teman. Tapi insya Allah bersih karena aku cuci berulang-ulang. Nah ini kita lagi nikmatin menu masakan lebaran kita, aku maksudnya di sini nikmat banget rasanya karena ini tuh kita sarapannya nggak terlalu pagi. Jadi hampir jam 9-an lebih baru sarapan. Paginya tuh kayak ngeteh-ngeteh sambil ngemil aja sih. Terus kan sholat itu juga kan. Tadi terus tiba-tiba tuh pagi-pagi tetangga ada yang datang, jadinya ngobrol-ngobrol sambil ngemil-ngemil. Karena tuh habis ini kita tuh mau jemput bapak sama ibu mertua karena pada mau lebaran di tempat orang tua aku. Nah, adik ipar aku itu nyusul ke situ juga. Akhirnya tuh kayak kumpul di tempat orang tua aku. Rasanya seneng banget ya akhirnya tuh jadi satu gitu. Jadi nggak usah yang kesana kesini lah. Pokoknya di tempat orang tua aku aja. Ini tuh kita lahap banget makannya karena udah hampir siang ya. Jadi itu benar-benar yang udah agak lapar, bukan agak lagi sih, memang udah lapar. Teman-teman gimana nih, jet lag nggak sih? 30 hari lebaran terus pas lebarannya kayak aku tuh ya pagi hari kayak pas mau kayak masih berasa puasa gitu ya. Jadi oh iya ini udah lebaran, kayak mau minum teh gitu tuh kayak kayak masih yang jet lag gitulah. Terus ini di perjalanannya, kalau di hari H lebaran biasanya tuh, lengang ya, rame lancar gitu, nggak terlalu macet. Tapi kalau H+1, H+2, H+3 lebaran udah dipastikan macet, karena banyak banget orang-orang tuh yang pada berwisata gitu, berekreasi dan piknik. Jadi di jalan tuh padet banget. Alhamdulillah kita memutuskan untuk silaturahmi halal bihalal bareng keluarganya tuh di hari H supaya tuh jalanan lengang. Nah, ini udah sampai di rumah orang tua aku. Kita tuh kumpulnya di aula aja ya. Ini tuh aula yang biasanya tempat adik aku ngajar gitu. Kalau di bangunan rumah utamanya tuh di sini ya, di sinilah pokoknya. Ada sih ruang keluarga, cuman nggak terlalu luas. Jadinya pada ngumpulnya di sini. Dulu tuh ini bekas garasi, tapi berhubung adik aku punya kegiatan gitu ya, ngajar les. Jadinya ini difungsikan sebagai aula aja. Ada kamarnya juga, ada kamar mandinya juga. Kalau aku nginep tuh, nginepnya di situ, ada kamar di aula ini. Terus ini tuh aku lagi suguhin cemilannya, sebenarnya cemilannya tuh sama ya, karena aku yang bikin, terus ke aku juga bawa asinannya. Pokoknya cemilan atau suguhan lebaran antara di rumah aku, tempat orang tuaku, dan ibu mertua, ya sama aja karena yang bikin aku semua gitu. Jadi makannya itu lagi itu lagi.
Terus ini tuh si adik ipar aku kan dari tempat mertuanya nyusul ke sini alhamdulillah jadi kumpul bareng. Nah, itu ya si Echa. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video lebaran aku kali ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa memberikan semangat, bisa bermanfaat. Pokoknya terima kasih atas segala doa baik dan supportnya teman-teman selama ini. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. See you next video. Assalamualaikum. Bye.